Kapitalisme, sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-16 yang kini diterapkan di berbagai negara, baik itu negara maju ataupun berkembang. Nyatanya semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Menurut laporan Oxfam di tahun 2015, 1% dari total populasi manusia di dunia menguasai 90% aset dunia. Di tahun yang sama, mereka juga merilis laporan tentang ketimpangan ekonomi Indonesia. Mereka menyebutkan kalau 1% dari total populasi penduduk Indonesia menguasai 50,1% perekonomian di Indonesia. Paham kapitalisme memungkinkan perorangan menguasai pasar perdagangan, industri, dan alat-alat produksi. Artinya, setiap orang dituntut untuk berkompetisi menguasai pasar, industri, dan alat-alat produksi tersebut. Yang kalah akan menjadi buruh atau pasar bagi pemenang. Secara tidak langsung, dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menguasai pasar perdagangan, industri, dan alat-alat produksi, yang biasa disebut dengan kelompok borjuis. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok para buruh dan pasar. Mereka bekerja untuk kelompok borjuis dan mengkonsumsi produk-produk kelompok borjuis. Kelompok ini biasa juga disebut dengan sebutan proletariat. Ditulis oleh Bloomberg, kekayaan bersih Jeff Bezos pada 2020 naik sekitar 24 miliar US dollar menjadi 138,5 miliar US dollar. Itu setara 2000 triliun lebih. Kurs Rp15.000 per US dollar. Sedangkan dalam RAPBN 2020, perkiraan penerimaan negara hanya sekitar 1.760 triliun. Artinya, pendapatan sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, jauh di bawah total aset kekayaan Jeff Bezos. Para borjuis menjadi sangat diuntungkan dengan adanya globalisasi yang populer pada abad ke-19. Sebab, globalisasi memungkinkan mereka untuk menguasai pasar perdagangan, industri, dan alat-alat produksi di negara lain. Selanjutnya, para borjuis itu disebut dengan istilah globalis. Seperti contoh Honda, perusahaan otomotif asal Jepang yang menguasai sebagian besar pasar perdagangan kendaraan bermesin roda 2 di Indonesia. Begitu juga dengan Nike, perusahaan fashion dan peralatan olahraga asal Amerika yang menguasai industri di Indonesia. Mereka punya pabrik di Indonesia dan mempekerjakan ribuan buruh Indonesia. Dan satu lagi, Freeport, perusahaan asal Amerika yang menjadi salah satu produsen emas terbesar dunia yang menguasai alat-alat produksi, dalam tanda kutip, bahan baku di Indonesia. Dalam hal ini sumber daya alam Indonesia yang kemudian mereka olah lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Bangsa yang begitu kaya akan sumber daya alam dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak seperti Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi para globalis. Apapun akan mereka lakukan agar mereka tetap menguasai pasar perdagangan, industri, dan alat-alat produksi di Indonesia. Setelah kapitalisasi dan globalisasi, sebentar lagi akan ada digitalisasi yang nanti akan kita bahas pada video selanjutnya.